Kita akan melanjutkan untuk hukum Ardi Wenberg. Ya. Hardy, dia sebenarnya dua orang, adalah Hardy dan ya, Hardy dan Wenberg. Ya. Wenberg. Nah, tapi orang sering saja menyebutnya dengan hukum Hardy-Weinberg. Ya. Hukum Hardy-Weinberg itu ya atau rumusnya adalah P kuadrat ya P kuadrat ya tambah 2PQ nah, tambah Q kuadrat ya di mana P tambah Q sama dengan 1. Nah, silakan dibuka di buku SMA ya. Jadi apa yang Bapak ajarkan ini sebagian besar ada di materi SMA, biologi SMA, di materi genetik, ya di materi genetika. Nah, makanya ini adalah satu hal yang penting ya, yang perlu Anda kuasai, ya, karena bisa saja nanti Anda tuh mengajarnya di SMA. Nah, kalau kita lihat ya kepada persilangan monohibrida saja dulu, nah, katakanlah antara albino dengan normal, nah, maka yang P kuadrat ini adalah untuk orang yang genotipnya A besar, A besar. Nah, gitu. Sementara yang 2PQ ini adalah orang yang heterozigot, A besar, A kecil. Sementara yang Q kuadrat itu adalah A kecil, A kecil. Katakanlah untuk orang yang ini adalah albino, yang ini adalah untuk orang yang normal. Nah, contoh soal, ya. Nah, contohnya gini, berapa orang, ya, maksudnya begini, ada satu orang albino, ya, satu orang albino dalam 1000 penduduk. Nah, itu misalnya dalam 1000 penduduk. Nah, pertanyaannya berapa orang yang bergenotip A besar? A besar contohnya saja gitu kan. Nah, berapa orang yang bergenotip A besar, A kecil? Nah, karena kalau ada satu orang albino dalam 1000 penduduk, berarti ini kan ada satu orang albino, ya, ya. Kemudian ada 999 normal. Ya, kan itu artinya satu orang albino dalam 1000 penduduk. Nah, kita tahu albino tuh gennya adalah A kecil A kecil. Nah, berapa yang A besar yang homozigot, berapa yang heterozigot. Nah, maka kita masuk ke rumus Hardy-Weinberg ini. Nah, jadi yang sudah kita ketahui itu albino itu adalah Q kuadrat.
adalah Q kuadrat. Nah, maka penyelesaiannya Q kuadrat sama dengan 1. Ya. Q kuadrat sama dengan 1. Ya. Nah, berarti ya, apa artinya? Nah, berarti Q kuadrat itu ya ada satu orang, ya Bapak tadi keliru tuh, ada satu orang di antara 1000 penduduk. Berarti yang Q kuadrat ya satu orang di antara 1000 penduduk. Nah, berarti Q-nya berapa? Berarti Q adalah akar dari 1/1000. Ini, makanya ini di sini masuk nih pelajaran matematiknya. Ya. Berarti Q adalah akar dari 1000. Ya. Bapak ralatlah soal ini sedikit biar gampang angkanya. Ya. Ini kan dari 1000 tadi ya, Bapak buatlah dari 10.000 biar gampang mencarinya. Berarti ini adalah dari tambah nolnya 1. Ya. Ini juga tambah nolnya 1. Nah, biar gampang. Ya. Berarti kan akar dari seper 10.000. Ya. Berarti Q berapa? Berapa hasilnya Q? Adalah 0,01. Itu dia Q. Ya, ini ingat ya angka populasi penduduknya Bapak jadikan 10.000 tadi ya, biar angkanya mudah. Ya. Berarti Q-nya adalah sama dengan 0,01. Nah, ingat ini P Q P tambah Q sama dengan 1. Nah, kalau sudah diketahui Q-nya 0,01, berarti berapa nilai P? Berarti P sama dengan 1 kurang 0,01. Ingat ya, ini rumusnya ke atas ya, jadi pergi nanti ke atas ya. Nah, itu dia. Nah, berarti P-nya sama dengan ya, 0,99. Sampai di sini bisa paham ya, mudah-mudahan paham ya. Screenshot saja ya, biar ada catatan Anda. Nah, berarti kita sudah dapat nilai P. Kita sudah dapat nilai P. Ini nilai P. Ini nilai Q. Yang ditanya yang pertama ya A, ini adalah B. Nah, yang ditanya A adalah berapa jumlah genotip yang homozigot dominan. Maka rumusnya adalah P kuadrat. Nah, berarti yang A ini adalah 0,99. Nah, dikuadratkan dikali 10.000. Nah, tuh berapa dapatnya tuh?
Berapa yang heterozigot? Rumusnya adalah 2 peki. Nih. 2 dikali 0,99 dikali 0,1 dikali 10.000. Coba dikali berapa dapatnya ini? Ya. Kalkulator. Ya. 2 dikali 0, Maaf Pak, untuk nilai Q-nya bukankah 0,01 Pak? oh iya 0,01 ya, oke, sorry ya, 0,99 dikali 0,01 dikali 10.000. Ini kalkulator apa Bapak tampak di layar di share screen? Kalkulator Bapak tampak di share screen? Tidak, Pak. Oh, Tidak Pak. Nah, ini hasilnya 198. Ya. Ini di atas berapa hasilnya nih? Coba kita cari. 0,99 kali 0,99 dikali 10.000. 9.801. Ini hasilnya adalah 9.801. 9.801. Oke. Berarti yang homozigot dominan itu adalah 9.801. Sedangkan yang heterozigot adalah 198. Nah, coba kita lihat ya. 9.801 tambah 198 tambah 1. 0. Ini 1. 10.000 Pak. 10.000. Tampak kan hasilnya? Jadi berapa yang homozigot? Nah, ini berapa yang heterozigot? Ini berapa yang albino? Ini sesuai dengan soal. Nah, itulah penerapan dari hukum Hardy-Weinberg contoh dalam kasus albino. Ya. Nah, setelah ini Bapak akan memberikan contoh-contoh soal sederhana di e-learning. Ya. Silahkan dipelajari. Ya. Mudah-mudahan Anda semua bisa paham. Ya, mudah-mudahan. Dan ini memang perlu diulang-ulang. Ya. Tidak bisa selesai begitu saja. Ya. Karena ini adalah apa namanya
materi yang perlu diulang.